Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali bahasan kita kemarin tentang ukuran variabilitas data. Setelah kita kemarin belajar tentang standar deviasi, hari ini kita lanjutkan belajar tentang koefisien variasi dan standar baku. Secara singkat, kita kemarin sudah pahami apa yang dimaksud dengan ukuran penyebaran data atau ukuran variabilitas data. Itu adalah seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Kemarin kita juga sudah belajar jenis-jenisnya, ada standar deviasi yang sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang koefisien variasi dan standar baku. Standar deviasi juga sudah kita pelajari, apa itu merupakan ukuran penyimpangan data yang dianggap paling baik guna membandingkan suatu rangkaian data. Jadi umumnya standar deviasi digunakan untuk membandingkan rangkaian data. Ya, kegunaan-kegunaannya sudah kita pelajari kemarin. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah koefisien variasi dan standar baku. Langsung saja kita awali dengan koefisien variasi. Apa itu yang dimaksud dengan koefisien variasi? Itu adalah disebut juga koefisien keragaman, yaitu perbandingan antara simpangan baku. Simpangan baku ini adalah kata lain dari standar deviasi dan nilai rata-rata, atau biasanya dilambangkan dengan X yang atasnya ada stripnya itu, yang dinyatakan dalam presentase. Tujuannya adalah untuk mengamati variasi atau sebaran data. Semakin kecil nilai koefisien variasi, maka data semakin homogen atau seragam. Cara membacanya mirip dengan cara membaca standar deviasi. Rumusnya, KV, koefisien variasi, sama dengan SD, standar deviasi, dibagi X rata-rata dikali 100%. Ya. Penjelasannya bisa kalian pelajari. Nah, langsung saja kita masuk ke latihan 7. Misalkan ada soal, hitunglah koefisien keragaman atau koefisien variasi dari data berikut dan berilah kesimpulan. Jadi di samping kita mencari koefisien variasi, kita harus membuat kesimpulan. Nah, datanya adalah ada data A, ada angka 677688 dan data B ada 894438. Maka apa yang kita lakukan? Kita mulai dari data A dulu. Langkah pertama adalah kita cari nilai rata-ratanya. Urutannya kita cari nilai rata-ratanya, yaitu dengan menjumlahkan seluruh nilai itu dibagi dengan berapa banyak datanya. Nah, kalau kita hitung, datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Kemudian itu kita jumlahkan yang atas. 6 tambah 7 tambah 7 tambah 6 tambah 8 tambah 8 dibagi 6. Hasilnya 42 dibagi 6 sama dengan 7. Nah, setelah rata-rata kita temukan, maka kita cari nilai standar deviasi. Dengan rumusnya sigma xi min X rata-rata dikuadratkan dibagi N ya. Ini N harusnya ya. N-1. Oh ya, rumusnya N-1. Benar. Karena kurang dari 30. Maka kita masukkan 6. 6-nya karena ada 2 kali, saya tulis 2. 2 kali 6 min, nah ini xi min x-nya ini 6 min 7. 7-nya adalah rata-rata, 6 adalah nilai dari x yang pertama ini. Nah, karena ada 2, saya kalikan 2. Begitupun yang 7, karena ada 2, saya kalikan 2 kali 7 min 7. Dikuadratkan, kemudian karena 8-nya juga ada 2. Untuk memperingkas kita tulis 2 kali 8 min 7 dikuadratkan. Nah, yang dikuadratkan itu adalah yang di dalam kurung ini ya. Baru nanti dikalikan misalkan dikalikan 2 di situ. Nah, setelah itu
Kita hitung hasilnya. Hasilnya adalah 2 tambah 0. Nah, ini 2 kali 6 min 7 itu adalah min 1 dikuadratkan 1. 1 dikali 2 adalah 2. Kemudian ini 7 min 7 0. Berapapun dikuadratkan dan dikalikan tetap 0. Kemudian 8 min 7 itu adalah 1 dikuadratkan 1 dikali 2. Hasilnya 2 dibagi 5 sama dengan akar dari 0,8 sama dengan 0,89. Ketemu standar deviasinya 0,89. Kemudian langkah ketiga adalah mencari koefisien variasi. Dengan rumus KV sama dengan SD atau standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Dimasukkan ini, data ini dimasukkan, kemudian rata-ratanya dimasukkan, sehingga ketemulah angka 12,78%. Nah, selanjutnya data B juga demikian. Kita mulai dari mencari nilai rata-rata, kemudian kita masukkan X-nya, sigma X I min N, maka dijumlahkan, dibagi 6, karena ini ya, 8 tambah 9 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 8, dibagi 6 sama dengan 36, jumlahnya ini dibagi 6 sama dengan hasilnya adalah 6. Langkah kedua kita cari nilai standar deviasi, sama caranya, bila ada yang double, karena 8-nya ada yang double, saya kalikan 2 kali 8 min 6 dikuadratkan, ditambah ini 9 min 6 dikuadratkan, ditambah 2 kali, selanjutnya 4 ya. 4-nya ada 2 karena 4 min 6, kurangi rata-ratanya dikuadratkan, kemudian terakhir 3 dikurangi 6 dikuadratkan. Nah, dibagi 6 min 1. Hasilnya adalah ini, 8 tambah 9 tambah 8 tambah 9 dibagi 5 di akar, kemudian akar dari 6,8 adalah 2,61. Nah, ketemu nilai standar deviasinya, lalu kita masukkan ke rumus koefisien variasi. Langsung saja, dengan rumus ini kita masukkan, ini standar deviasinya, dibagi dengan rata-rata. Jadi 2,61 ini dimasukkan. Kemudian rata-ratanya dimasukkan, maka hasilnya adalah 43,46%. Nah, ini adalah koefisien variasi dari data B. Nah, selanjutnya, langkah terakhir adalah karena diminta ada kesimpulan, maka kita harus membuat kesimpulan dari data koefisien variasi yang A itu adalah 12%, koefisien variasi yang B itu adalah 43%, maka kita lihat bahwa yang lebih kecil adalah yang data A. Maka dapat kita simpulkan bahwa data A lebih seragam atau lebih homogen dibandingkan dengan data B karena nilai koefisien variasi A 12,78% lebih kecil dari nilai koefisien variasi B 43,46%. Koefisien variasi yang lebih kecil menunjukkan bahwa penyimpangan nilai-nilai ini dari ukuran pusatnya, misalkan dari rata-ratanya ini adalah kecil. Jadi kalau kita lihat nilainya ini hampir seragam semua ya, 6, 7, 7, 6, 8, 8. Nah, sedangkan data B karena koefisien variasinya cukup tinggi, hampir 50%, kita lihat tingkat penyimpangannya dari nilai rata-rata 6, ada yang nilainya 3, ada yang nilainya 4. Nah, ada yang jauh dari nilai pusatnya yaitu 6. Sehingga penyimpangannya termasuk tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa memang data A lebih seragam atau lebih homogen dibandingkan dengan data B. Kemudian bila ada soal yang lain,
Misalkan berikut ini nilai siswa MTS kelas 8 pada MTS X pada pelajaran PAI dan IPS. Maka kita disuruh mencari nilai koefisien variasi dan beri kesimpulan. Sama ya, tetapi ini datanya dalam bentuk tabel. Jadi ada mata pelajaran PAI dan mata pelajaran IPS. Maka bagaimana langkah-langkahnya? Cara menjawabnya adalah kalau tabel maka buat tabel. Ya, untuk mencari apa? Tadi langkah pertama kita cari rata-rata, langkah kedua kita cari standar deviasi, baru kita cari koefisien variasi. Sehingga cara mencari standar deviasi seperti yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya, yaitu membuat tabel yang isinya adalah X, F, X1 kali FI, X1 min X rata-rata, kemudian X1 min X rata-rata dikuadratkan, lalu dikalikan FI. Sehingga langkah kedua kita bisa menghitung nilai rata-ratanya nanti setelah ini ditemukan. Di sini setelah ini sigmanya ditemukan, bisa menghitung rata-rata, dan setelah ini ditemukan nanti bisa menghitung standar deviasi. Dengan rumus X rata-ratanya, jadi ini nanti dimasukkan, dan rumus standar deviasinya yang ini, FI kali sigma dari FI kali XI min X, jadi yang ini nanti dimasukkan. Langkah ketiga adalah hitung nilai koefisien variasi masing-masing mata pelajaran dengan rumus koefisien variasi sama dengan standar deviasi dibagi X rata-rata dikali 100%. Nanti baru terakhir kita simpulkan dengan membandingkan nilai koefisien variasi mata pelajaran PAI dan IPS, lalu kita buat kesimpulan. Nah, caranya seperti ini. Ini saya langsungkan saja. Di sini ada PAI dan di sini ada IPS. Maka yang pertama adalah kita buat tabelnya untuk mencari rata-rata dan kemudian mencari standar deviasi. Sama ya. Sehingga kita masukkan data-datanya dulu. Kita ketahui bahwa N-nya adalah 40. Sama di sini juga 40. Yang pertama kita cari rata-rata dengan rumus XI FI, ini bisa dibalik-balik FI XI atau XI FI sama saja dibagi jumlah data. Begitupun ini sama. Kemudian kita hitung. Caranya adalah XI kali FI itu kita kalikan 5 kali 8 sama dengan 40, 6 kali 10 sama dengan 60, sehingga hasilnya ini sama juga ini. Nah, sehingga sigmanya dari ini dijumlah ketemu 300, yang ini ketemu 280 sigmanya. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga hasilnya adalah 280 dibagi 40. N-nya dimasukkan, ini juga ketemu angka 7,5. Nah, ini adalah rata-ratanya. Yang berikutnya adalah kita cari standar deviasi. Nah, hasil akhir inilah yang akan kita cari, yang ini ya. Yang ini. Sehingga kita cari dulu XI min X-nya, karena sudah ketemu rata-ratanya 7, maka kita masukkan. Jadi di sini nanti yang pertama ini adalah 5 min 7, gitu ya. Kemudian 6 min 7, seperti itu. Maka kita masukkan hasilnya, ini misalnya min 2 ya, nanti ini min 2, min 1, 0, dan seterusnya. Ini juga 5 dikurangi 7,5, hasilnya min 2,5, 6 dikurangi 7,5, hasilnya min 1,5. Sehingga ketemu, lalu dikuadratkan, jadi ini 2 kuadrat, ini juga 2,5 kuadrat, ini min 1 kuadrat. Nah, kita lihat hasilnya. Min 1 kuadrat 1, min 2 kuadrat 4. Ini juga min 2,5 kuadrat 6,25, min 1,5 kuadrat
2,25. Sehingga kita masukkan dalam rumus masing-masing. Nanti, tapi kita kalikan FI dulu. Ya, jadi kita kalikan yang ini dulu. Ini dikali ini. Nah, dikalikan ya, dikalikan. Sehingga 8 kali 4, 32. 10 kali 1, 10. Semuanya sampai ketemu sigmanya nanti dijumlahkan. Begitupun ini. 3 dikali 6,25. Ini dikali hasilnya 18,75. Begitupun ini 5 kali 2,25 hasilnya 11,25. Nah, semuanya ini nanti dijumlahkan sehingga ketemu angka 60. Maka kita masukkan dalam rumus. 90 dibagi 40 yang ini 40, sehingga ini juga 60 dibagi 40. N-nya hasilnya adalah 1,2, yang ini 1,5. Itu SD-nya. Masukkan pada rumus koefisien variasi masing-masing. Standar deviasinya tadi 1,5 ini. Masukkan, kemudian rata-ratanya yang ini. Ini standar deviasinya yang ini, rata-ratanya yang ini dimasukkan. Sehingga ketemu 1,5 dibagi 7 dikali 100%. Ini juga 1,2 dibagi 7,5 ya, ini kurang ya, 7,5. Hasilnya adalah yang ini 21,43%, ini 16,33%. Sehingga dari sini sudah kita temukan hasilnya dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang nilainya lebih kecil itu adalah pada mata pelajaran IPS. Nah, sehingga kalau kita simpulkan data pada mata pelajaran IPS lebih seragam atau lebih homogen dibandingkan pada mata pelajaran PAI. Seperti itu. Jadi kesimpulannya data nilai siswa pada mapel IPS lebih homogen atau seragam dibandingkan pada mapel PAI. Nah, selanjutnya standar baku. Apa yang dimaksud dengan standar baku? Itu adalah perubahan yang dipergunakan untuk membandingkan dua buah keadaan. Sama ini ya. Kita mencari kedudukan mana yang lebih baik. Kondisi atau kedudukan mana yang lebih baik. Nah, semakin tinggi, nah ini tapi cara membacanya adalah semakin tinggi nilai standar baku, maka semakin baik kedudukannya. Nah, itu berbeda ya dengan standar deviasi yang kalau lebih kecil maka lebih seragam, seperti itu ya, tidak. Tapi ini cara membacanya semakin tinggi nilai standar baku, maka semakin baik kedudukan atau prestasi. Rumusnya adalah Z sama dengan X min. X rata-rata dibagi standar deviasi. Z itu adalah standar baku, X itu nilainya, nilai data, X yang ada stripnya ini berarti rata-rata, atau min, kemudian SD itu standar deviasi atau simpangan baku. Kita langsung saja ke soal latihan 7. Misalkan ada soal Budi memperoleh nilai 83, ini sudah pasti X. Pada UAS matematika, di mana nilai rata-rata kelas dan simpangan bakunya ada 75. Kalau rata-rata kelas ini berarti X dengan bar di atas itu, kemudian ini standar deviasi atau simpangan baku. Begitupun ini, nilai 90 ini berarti X-nya. Kemudian rata-rata kelas dan simpangan baku, nah, ini berarti ini X rata-rata. Dan ini adalah standar deviasi. Kita masukkan pada jawaban. Jadi diketahui nilai matematika atau X-nya 83, yang ini. Nilai rata-rata matematika 75, yang ini. Kemudian nilai simpangan baku atau standar deviasinya 12, yang ini. Maka kita cari yang fisika. Nilai X-nya adalah 90, kemudian nilai rata-ratanya adalah 83, dan nilai simpangan baku
fisika itu atau SD adalah 16 yang ini. Sehingga kita masukkan rumus Z atau simpangan bakunya adalah nilai standarnya adalah X. Standar bakunya adalah X min X rata-rata dibagi SD. Sehingga ketemu X-nya adalah 83 dikurangi 75 dibagi 12. Jadi hasilnya adalah 8 dibagi 12 sama dengan 0,67. Kemudian nilai standar baku dari fisika. Sama rumusnya kita masukkan, lalu X-nya ini kita masukkan 90 dikurangi 83 dibagi 16. Nah, dari nilai dari ini ya. Kalau ini tadi yang ini masuk ke sini. Sehingga hasilnya 7 dibagi 16 sama dengan 0,44. Nah, kesimpulannya setelah kita tahu dari nilai standar baku dari pelajaran matematika dan fisika, seperti yang tadi dalam penjelasan bahwa semakin tinggi nilai Z atau nilai standar bakunya, maka semakin baik kedudukan atau prestasi. Dengan demikian, karena nilai Z dari matematika itu 0,67 lebih besar dari nilai Z fisika 0,44, maka prestasi Budi itu lebih baik pada pelajaran matematika dibandingkan pelajaran fisika. Kesimpulannya adalah demikian. Nah, itu tadi pembelajaran kita tentang ukuran variabilitas data. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.